Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada jajaran Direksi Perusahaan Tercatat, Bapak Ibu para tamu undangan, dan peserta yang telah hadir pada hari kedua rangkaian kegiatan Public Expose Live 2021. Di hari kedua ini, ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan perkembangan terkini usaha mereka. Public Expose Live 2021 ini merupakan salah satu komitmen kami untuk memfasilitasi seluruh masyarakat agar mudah mendapatkan informasi pasar modal terkini secara live dari manajemen perusahaan tercatat. Acara ini merupakan bentuk transformasi digital yang kami lakukan untuk meningkatkan literasi para investor, khususnya dalam kondisi pandemi yang masih melanda saat ini. Semoga kemudahan dalam mengakses informasi pasar modal terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan basis investor. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2021. Semoga dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan tercatat dan menjadi informasi berguna yang dapat melengkapi keputusan arah investasi Bapak Ibu para investor ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu semua dalam acara Public Expose Live 2021 dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia pada sesi Public Expose PT Adi Sarana Armada Tbk. Perkenalkan, nama saya Sartika Lubis dari PT Bursa Efek Indonesia yang akan bertindak sebagai moderator untuk memandu sesi paparan Public Expose oleh PT Adi Sarana Armada Tbk pada siang hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video profil dari PT Adi Sarana Armada Tbk berikut ini. Kalau soal bisnis, banyak banget yang harus dipikirin. Salah satunya urusan mobil. Masa saya, bosnya, dan karyawan-karyawan harus naik ojek? Gak level lah. Boleh deh kalau kepepet. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Tahu-tahu aku ketemu dia. Dia banyak kasih solusi. Misalnya, bisnis bisa jalan tanpa perlu beli mobil, alias tinggal sewa. Butuh yang cepat, nggak pakai macet. Tenang, sekarang bisa sewa motor juga. Lengkap deh. Bisa langsung sepaket sama drivernya. Wih. Tiba-tiba baru ingat ada jadwal meeting sama klien. Gak usah khawatir, tinggal klik aplikasi ShareFleet. Lalu pilih kendaraan dan jadwal penjemputan yang aku mau. Tinggal duduk manis, gak lama udah ada yang jemput. Cuma dia yang bisa bikin aku nyaman gini. Tidak hanya soal mobil, dia bisa atur kalau saya mau angkut-angkut. Bayangin kalau soal mobil atau antar-antar barang, gak perlu dipusingin lagi. Gak ada tuh namanya mobil kantor numpuk gak karuan, terus-terusan minta dikasih makan. Kalau terlanjur numpuk, dia bisa bantu lelangin mobil-mobil. Praktis, gak perlu repot. Pembeli datang sendiri. Butuh mobil dadakan? Gampang, tinggal klik sharecar. Meeting, belanja, kuliah, sharecar bisa untuk siapa saja, sampai yang gak diundang pun bisa diangkut.
Gak usah mimpi lagi deh buat dapetin yang sempurna kayak gini. Dia bisa ngurusin asuransi mobil, maintenance, administrasi, sampai sediain driver. Aku jadi bisa fokus ngurusin bisnis. Dia sesempurna itu. Dia paling bisa diandalkan di mana saja aku berada. Saat aku pergi ke kota ini, dia ada menemaniku. Aku pergi ke kota yang lain, dia juga ada. Eits, aku pergi ke sini, dia ada lagi. Seneng deh. Kapanpun dan dimanapun, dia selalu ada. Bikin aku tenang. Kalau yang kecil aja dikasih, yang besar apalagi. Tahu aja dia aku suka yang besar-besar, mobil besar maksudnya. Dia paling bisa bikin aku senyum terus. Dia selalu ada buat aku, selalu siap siaga kapanpun aku butuhkan. Gak hanya di masa-masa senang, di masa-masa susah pun dia pertama yang paling tanggap. Mobil rusak diganti, gak pakai banyak drama. Aku gak ngerti lagi kalau harus dipisahin sama dia. Kesigapannya tak tergantikan. Asa ada untukku, untukmu dimanapun kamu berada. Untuk segala keperluan transportasi perusahaanmu. Asa juga percaya bahwa sebuah kesuksesan itu harus dibagi kepada mereka yang membuat hati menjadi kaya. Pembakar semangat untuk terus berikan yang terbaik. Dan berinovasi tiada henti. Asa selalu andalan. Demikian telah kita saksikan bersama video profil dari PT Adi Sarana Armada Tbk. Selanjutnya mungkin sebagai sedikit tambahan informasi untuk Bapak Ibu sekalian bahwa PT Adi Sarana Armada Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 12 November 2012 dengan kode perdagangan ASA. Kemudian seperti yang telah dijelaskan di dalam video profil tadi, perseroan bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan bermotor atau alat transportasi darat dan juga beberapa jasa lainnya termasuk pengurusan transportasi atau logistik. Sehingga saat ini perseroan masuk ke dalam sektor transportasi dan logistik dan juga subsektor transportasi. Baik hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir bersama kita semua manajemen dari perseroan, yaitu Bapak Projo Sunaryanto selaku Presiden Direktur, kemudian Bapak Jani Chandra selaku Direktur Operasional, Bapak Chung Suyanto selaku Direktur Bisnis dan Layanan, serta Bapak Hindra Tanujaya selaku Direktur Keuangan. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Selamat siang, Ika. Apa kabar Pak? Baik. Siang. Iya, semoga sehat selalu ya Pak, bersama keluarga. Baik, terima kasih. Di acara, saya ingin menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu kepada para peserta. Yang pertama terkait dengan sesi tanya jawab, nanti akan dilakukan setelah presentasi usai. Kemudian untuk para hadirin yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya melalui kolom Q&A dan kolom pertanyaan pada Zoom, yang nantinya akan kami bacakan saat sesi tanya jawab. Kemudian kami ingatkan juga untuk para peserta dimohon untuk dapat mengisi kuesioner yang nantinya diinformasikan oleh panitia dan tersedia pada fitur chat, karena nanti di akhir acara akan ada pengundian door prize yang menarik. Baiklah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mari kita memulai acara hari ini. Saya persilakan kepada Bapak Projo Sunaryanto untuk memulai pemaparan. Kepada Bapak Projo Sunaryanto, kami persilakan. Oke, selamat siang para hadirin semua. Perkenankan saya atas nama manajemen memberikan presentasi mengenai apa sebenarnya. Mungkin silakan, saya akan presentasikan dulu. Oke, next. Jadi ini adalah ASA ya. Jadi
Bisnisnya adalah untuk memberikan pelayanan transportasi yang paling baik, ya. Ya, ini untuk company. Ini adalah bisnisnya car rental awalnya. Next. Nah, ini adalah susunan pengurus. Jadi kalau ASA ini adalah salah satu anggota daripada Triputra Group, di mana Triputra Group itu dimiliki oleh Bapak Teddy Rahmat. Nah, ini adalah Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang hari ini hadir semua. Ya. Jadi Pak Teddy itu mungkin dikenal sebagai salah satu pionir di Astra. Ya. Kemudian beliau pensiun dan mendirikan grup yang namanya Triputra. Jadi di dalam Triputra itu ada 4 bisnis pilarnya, yaitu yang bergerak di bidang agribisnis, ya, terdiri dari 2 perusahaan, kemudian manufacturing, mining, dan trading service. Nah, ASA itu ada bagian di dalam trading service. Oke, next. Nah, ini kalau kita lihat Adi Sarana Armada itu pemegang sahamnya, itu ada Adi Dinamika Investindo, Daya Adi Ciptra, kemudian Projo Sudaryanto dan Pak Teddy Rahmat, dan publik 40,54%. Nah, di dalam Adi Sarana Armada Tbk sendiri sudah memiliki beberapa anak perusahaan dan cucu perusahaan, ya, di mana bergerak di bidang yang related, ya, yaitu value chain daripada transportasi dan juga logistik. Oke, next. Nah, ini adalah bisnis model di ASA. Jadi kita itu mempunyai 3 pilar bisnis. Yang pertama adalah pilar bisnis transportasi, ya, mulai dari penyewaan mobil, kemudian jasa pengemudi, dan juga digital car sharing, ya. Kemudian pilar kedua adalah untuk ekosistem penjualan mobil bekas, di mana ada balai lelang, kemudian ada yang O2O daripada penjualan mobil bekas yang dengan digital. Kemudian ada Kartalog, itu adalah satu sistem untuk memberikan price engine daripada mobil bekas, di mana mobil bekas sekarang kan harganya kurang transparan. Dengan adanya Kartalog ini kita bisa mendapatkan harga yang wajar, fair untuk semua, baik pembeli maupun penjual. Nah, pilar ketiga ini adalah pilar yang mengenai logistik. Ya, kita mempunyai end-to-end logistik. Pertama, kita memiliki yang namanya ASA Logistik yang lebih dulu beroperasi, baru kira-kira tahun 2019 kita mulai menjalankan namanya Express Business, ya, yaitu Antaraja. Nah, kemudian di dalam Antaraja ada Titip Aja, mungkin kita akan share nanti lebih jelas. Oke, next. Nah, kalau kita lihat, ya, kita sendiri kalau di tempatnya ASA rentalnya itu pemilikan mobil hampir 27.000 unit, ya. Kemudian kita juga punya pengemudi yang melayani pelanggan itu sekitar 4.647 karyawan pengemudi yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, kemudian kita sudah memiliki juga kurang lebih 1.500 pelanggan. Ya. Kemudian jaringan operasional kita ada 44 titik, ya, itu di luar dari Antaraja, ya. Nah, kemudian kita kalau di Antaraja ada yang namanya karyawan itu 19.000, ya. Sedangkan kalau di ASA pusat itu dan tim 3.366 karyawan, ya. Ada 1.084 di pusat pelayanan. Jadi ASA sendiri sudah mendapatkan beberapa award, antara lain Top Brand Award untuk car rental, Service Quality Award car rental, ya, kemudian Long Term Service Award dan Most Powerful Company, ya, di beberapa tahun yang lalu, ya. Okay, next. Jadi ini adalah kalau dilihat pertumbuhannya ASA sendiri, ASA dari mulai berdiri sampai hari ini itu growth-nya selalu double digit, ya. Jadi yang terlihat di sini event, ya, kita coba tampilkan di sini mulai tahun 2016 sampai sekarang itu masih tumbuh dengan sekitar 14%, 17%, ya. Jadi itu adalah pertumbuhannya. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan terakhir di 2020 dan 2021 itu signifikan karena adanya Antaraja, ya. Nah, kalau kita lihat aset perusahaan itu sebesar apa gitu. Kalau tahun 2020 ASA ini asetnya sudah memiliki
5,2 triliun ya. Utangnya 3,7 triliun, equity-nya 1,4 triliun ya. Nah, pendapatannya juga meningkat. Even pada waktu pandemi di 2020, pendapatan ASA ini nggak turun ya, meningkat ya. Jadi di sini kita lihat bahwa pendapatannya dari 2,3 triliun meningkat menjadi 3 triliun. Jadi selama pandemi pun pertumbuhan kita 30% ya. Laba brutonya juga demikian, jadi laba brutonya itu masih tumbuh dengan 6,1%. Nah, kemudian di laba operasi ini agak turun ya, karena pada waktu itu kita kan harus menambah jumlah karyawan untuk Antraja, jadi ada penurunan sedikit di situ. Nah, kemudian kalau kita lihat di laba 19 tahun sedikit di bidang laba yang diperhitungkan, karena tadi pada waktu tahun 19-20 itu kita mengambil alih dan invest di industri yang baru, yaitu Antraja. Oke, next. Nah, ini kalau kita lihat pertumbuhannya di terakhir, di semester 1 tahun 2021, ya. Kalau kita lihat, pendapatan ASA itu dari segi revenue-nya naik 50%, ya. Laba kotornya juga naik 20%, kemudian laba operasinya juga naik 43,7%, sehingga laba bersih yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas induk itu masih growth dengan sekitar 68,9%. Jadi kalau kita lihat laba bersihnya itu kalau tahun lalu 43, first quarter tahun 2020 43 miliar, tahun ini first semesternya 73 miliar ya. Jadi ini posisi kita ya, kalau asetnya sudah mencapai 5,6 triliun ya, liability-nya udah nyampe 4 triliun, equity-nya meningkat menjadi 1,66 triliun. Oke, next. Nah, ini kalau kita lihat kinerja perseroan ya. Jadi kalau kita lihat kinerja perseroan tahun 2000 first half ya, semester 1 di tahun 2020 itu kontribusinya Antraja itu cuma 19% ya. Nah, kalau kita lihat di sini rentalnya juga tumbuh dibandingkan dengan tahun lalu, kita masih tumbuh ya dari 776 miliar menjadi 795 miliar di sini ya. Sedangkan yang paling menonjol adalah pertumbuhan daripada bisnis Antraja yang delivery ya. Ini menjadi kontributor terbesar di ASA. Oke, next. Nah, ini adalah update terkini ya. Akhir Juni kemarin kita sudah melakukan right issue ya. Jadi kita menerbitkan obligasi konversi sebesar 720 miliar, diambil oleh IFC 431 miliar, ya, 451 miliar. Ya. Nah, convertible bond ini zero coupon, artinya tanpa bunga selama 2 tahun. Ya. Tetapi pemegang bonds ini bisa mengkonversikan menjadi saham baru. Ya. Nah, itu kenapa? Karena kita ingin menggunakan dana itu untuk melunasi hutang bank waktu pengembangan di JBA, Balai Lelang, dan Antraja. Ya. Dan ini juga akan meningkatkan bottom line ASA ke depan, karena beban bunganya dikurangi dengan adanya bonds bond. Ya. Nah, kemudian untuk pengembangannya apa aja? Jadi di samping Antraja, kita juga mengembangkan bisnis warehouse sharing, ya, sharing warehouse, yaitu Titip Aja. Nah, Titip Aja itu untuk melengkapi ekosistemnya Antraja. Ya. Antraja itu lebih banyak kan bisnisnya pick up and deliver ya. Jadi tidak dilakukan dengan punya counter-counter atau outlet-outlet yang untuk menerima dan mengambil daripada parcel ya. Jadi kita marketnya untuk e-commerce dan bisnis-bisnis yang seperti media social commerce ya. Nah, kemudian supaya pick up-nya lebih efisien, itu ada yang namanya sharing warehouse, yaitu Titip Aja. Supaya apa? Pick up-nya lebih cepat. Jadi kalau seller-seller itu banyak sekali perdagangannya, kan banyak orang kurir yang akan datang ke rumahnya atau bisa antar ke tempatnya counter.
ini bisa juga kita yang melakukan, ya, titip barangnya di tempatnya titip aja, kemudian kurir-kurir kita akan langsung ambil di tempat titip aja. Jadi rumah atau gudang daripada seller itu tidak didatengin oleh kurir-kurir untuk mengambil barang, ya. Nah, terakhir adalah Antara Aja sudah bekerja sama dengan Grab dan Gojek, ya, ini untuk memperkuat ekosistem logistik yang berdasarkan basis aplikasi, ya. Jadi dengan Grab, dengan Gojek kita udah ada kerjasamanya. Nah, yang ketiga, yang keempat itu juga di bidang teknologi, ASA juga melakukan transformasi teknologi, ya. Kita sudah bergerak ke arah tech business juga, seperti share car. Ya, share car itu adalah kita car sharing, bukan ride hailing, ya. Kalau ride hailing ada drivernya, tapi kalau share car ini hanya menyewakan mobil yang sekali-sekali, ya, bisa jam-jaman, kemudian mobilnya dengan handphone, ya, kemudian bayarnya dicas langsung ke kartu kredit, gitu. Ya, jadi praktis sekali. Jadi itu ada di tempat-tempat, beberapa tempat, ya, yang daerah bisnis area, gitu, ya. Kemudian ada pengembangan lagi lelang secara online, lelang mobil secara online, ya. Kemudian ada Caroline, itu jual mobil dengan apps, dan Katalog adalah price engine, ya. Dengan AI kita kembangkan price engine untuk supaya harga-harga mobil bekas itu bisa diketahui dengan fair. Okay, next. Oke, jadi kira-kira itu adalah gambaran ringkas daripada ASA Group, ya. Oke, jadi kalau ada Q&A silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Projo Sunaryanto, Pak, atas pemaparannya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, tiba tanya jawab. Kami telah memilih beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang telah masuk di kolom Q&A. Untuk pertanyaan pertama, ini datang dari Bapak Rudi Tanoto. Pertanyaannya adalah, apa keunggulan Antar Aja dibandingkan dengan Si Cepat, dan apa strategi ke depannya untuk memenangkan persaingan? Silakan Bapak-Bapak dari ASA, mungkin dapat ditanggapi. Oke, silakan Pak Sianto. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya ingin menjelaskan bahwa bisnis modelnya Antar Aja itu unique value-nya adalah bahwa kita itu sebenarnya mungkin ekspres pertama yang memperkenalkan pick up service untuk semua pusat layanan kami. Jadi semua kota yang kami coverage itu kita layani pick up dan tidak ada batasan jumlah minimumnya. Jadi yang menjadi unik, walaupun kami lihat bahwa akhir-akhir ini beberapa pemain lain juga ikut, tetapi tidak di semua daerah coverage yang mereka. Jadi itu menjadi unik bisnis model kita yang memang terbukti pada masa pandemi COVID itu mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat, sehingga banyak volume yang masuk ke Antar Aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya uniqueness dalam hal teknologi dalam operation. Jadi ketika kami membuat Antar Aja, ini sangat heavily tergantung dengan teknologi, sehingga kita mengembangkan dan bisa mengembangkan scale untuk layanan baik yang same day service maupun yang more than one day service. Nah, ini yang menurut saya juga menjadi uniqueness position buat Antar Aja dibandingkan pemain-pemain lain. Saya kira mungkin itu dua hal yang utama gitu. Pak, terima kasih. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ya. Ini datang dari Bapak atau Ibu Ardi Wahyuni. Selamat siang, izin bertanya, apa saja benefit yang didapat atas kerjasama ASA dengan Gojek dan Grab dalam layanan Antar Aja dan Titip Aja? Kemudian selain perusahaan, apakah ASA juga merambah pasar perorangan? Silakan Bapak-Bapak, bisa ditanggapi. Mungkin saya coba menjawab yang kerjasama dengan Gojek dan Grab gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, saya berasumsi ini menanyakan mengenai rental mobil gitu. Nah, yang pertama mengenai Grab dan Gojek, sebenarnya ada dua jenis kerjasama yang kami lakukan bersama-sama dengan Grab Gojek gitu. Layanan pertama adalah layanan kerjasama
pengiriman di last mile, jadi pengiriman di ujung gitu. Nah, dengan kerjasama ini sebenarnya memungkinkan Antar Aja itu menggunakan driver-driver Gojek dan Grab untuk mengirimkan paket di titik terdekat menuju end customer. Nah, tujuannya apa? Ketika dalam e-commerce itu kan ada demand yang naik, terutama di hari-hari campaign gitu ya. Misalnya kalau September itu 99, hari Kamis ini gitu. Biasanya demand-nya pada waktu itu akan tinggi sekali, akan bisa di 2, 3, 4 tergantung situasinya. Nah, dengan kenaikan demand yang tinggi, tentunya nggak efisien kalau kita harus siapkan dan kira-kira merekrut berapa banyak orang yang untuk melayani hanya di 1 minggu itu saja. Nah, dengan kerjasama dengan Gojek dan Grab, secara sistem memungkinkan kita itu bisa merouting atau merouting order itu kepada driver Gojek maupun Grab pada saat lagi peak. Sehingga boleh dikatakan bahwa fleksibilitas kapasitas Antar Aja itu dengan partnership dengan Gojek dan Grab. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kami sudah integrate dengan Grab juga untuk melakukan layanan luar kota. Jadi mungkin buat user yang menggunakan aplikasi Grab, layanan yang diberikan adalah dengan menggunakan aplikasi Grab bisa memesan layanan Antar Aja. Apa sih gunanya? Nah, tentunya teman-teman di Grab itu kan tidak hanya melayani seller e-commerce, mereka juga melayani seller-seller yang individual yang jual lewat social commerce seperti mungkin Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok gitu ya. Nah, sebelum bekerja sama dengan kami, tentunya Grab sudah bisa melayani melalui Grab Express, tetapi yang dilayani hanya segmen yang dalam kota sehari yang sama. Nah, padahal kenyataannya seller-seller itu juga punya customer-customer keluar kota. Nah, dengan kerjasama ini sebetulnya memudahkan para seller oleh Grab, sehingga mereka nggak usah pindah-pindah aplikasi, mereka bisa mengorder semuanya lewat aplikasi di Grab, baik mau dalam kota maupun di luar kota. Nah, yang di luar kota inilah yang sebenarnya dilakukan oleh Antar Aja. Demikian mungkin penjelasannya. Oke, jadi yang kedua adalah kalau di tempatnya ASA itu, kalau tadi udah disebutkan Pak Suyanto, kalau untuk individu untuk pengiriman barang kita bisa lakukan ya, tapi dengan apps juga ya, kita tidak memiliki counter ataupun outlet ya. Jadi itu yang membedakan dengan kompetitornya Antar Aja. Tapi untuk sewa mobil itu kita juga melayani kalau yang untuk individu dalam bentuk apps juga, yaitu share car. Tapi kalau untuk yang rental kita mayoritas sih lebih banyak di corporate ya. Kalau individu ini agak sulitnya untuk collection segala, kemudian harus ada kredit ratingnya ya, itu mungkin agak sulit kalau individu. Tetapi membership di share car ya, share car itu untuk membantu untuk melayani yang pribadi-pribadi butuh temporary itu. Oke. Ya, baik Pak. Jadi intinya dengan kerjasamanya ASA dan dengan Gojek dan Grab tentunya akan meningkatkan kapasitasnya juga ya Pak ya, sehingga layanan yang diberikan juga mungkin bisa lebih banyak dan juga lebih cepat seperti itu ya, kalau tadi yang saya tangkap. Dan juga terkait dengan pasar perorangan dari rental mobil juga bisa diperoleh dari share car. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Datang dari Bapak atau Ibu Marshall. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja perusahaan selama pandemi di sisi sewa kendaraan atau transportasi. Karena kan kalau tadi kita lihat memang peningkatan pendapatan dari logistik sangat tinggi ya, Pak, seperti itu. Namun lebih bagaimana strateginya nih untuk dari sisi sewa kendaraan atau transportasi di masa pandemi ini. Silakan Pak. Jadi kalau pada waktu pandemi itu yang pertama kita harus lakukan adalah mitigasi customer ya. Jadi customer kita collection-nya bisa baik nggak. Kemudian situasi daripada pelanggan kita itu kondisinya terimpact nggak dengan COVID ini. Karena nggak semua customer itu terpengaruh dengan adanya pandemi, ya, malahan ada yang justru meningkat seperti healthcare dan lain-lain ya. Tetapi ada juga kita masuk yang kena juga seperti financial industry ya. Nah itu juga ada impact ya. Tetapi
di samping itu kita juga mencari yang lain. Jadi seperti pemerintahan atau BUMN, mereka kan sebagian dananya dialihkan untuk penanganan COVID. Ya, jadi untuk operationnya mereka menyewa mobil. Jadi itu bisnis yang baru untuk di ASA ini. Tapi juga dengan adanya pandemi ini, perusahaan-perusahaan itu mulai berpikir bagaimana pemanfaatan modal atau capex-nya lebih efisien. Jadi untuk operasionalnya, kebutuhan transportasinya, mereka lebih memilih untuk sewa aja gitu. Jadi kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Datang dari Bapak Ahmad Miftahul Ahyar. Pertanyaannya adalah dengan liability yang saat ini jumlahnya sekitar 2 kali lebih banyak daripada ekuitas dan mungkin masih akan bertambah gitu ya untuk ASA. Mohon penjelasannya bagaimana strategi perusahaan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan untuk menghindari terjadinya pilot. Oke, jadi saya rasa ini pertanyaannya bagus ya. Jadi industri rental aja itu adalah industri yang heavy aset ya. Tapi aset yang dimiliki ASA itu adalah aset yang liquid ya. Jadi kalau mobilnya ASA itu hampir seluruh asetnya ASA itu adanya terbesar di mobil ya. Nah, mobil-mobilnya itu kan 4 tahun dijual ya, setiap kali 4 tahun dijual. Nah, ini sebenarnya aset ini adalah untuk recover daripada hutang ya. Jadi bank ya pasti sudah menilai lah, kalau namanya memberikan pinjaman itu bank paling ketat kan. Jadi mereka sudah menganalisa prospeknya bagaimana, kemudian cash flow-nya bagaimana. Jadi kita kan pendapatan dari sewa digunakan untuk bayar bunga dan cicilan. Ya, kemudian pada waktu akhir masa sewa, antara sisa nilai mobil dengan nilai buku, ya itu kan ada margin yang besar lah. Disitulah cara kita untuk melakukan itu. Jadi yang pasti itu hutangnya akan makin besar kalau fleet kita tambah besar, ya. Tapi ya nggak ya aman lah kalau menurut saya sih, nggak ada risiko untuk pilot gitu. Iya Pak, karena selama ini masih bisa ditanggulangi dengan adanya penjualan mobil ya Pak ya. Jadi tidak semuanya modal diperoleh dari bank seperti itu ya Pak. Jadi pendapatan sewa sama penjualan mobil sisanya itu. Kemudian cash flow yang lain kan dari lelang itu kan boleh dibilang cash flow ya. Jadi dari commission base kemudian itu cash. Sedangkan Antaraja ini volumenya akan besar sekali, nanti akan dijelaskan lebih lanjut kalau ada pertanyaan itu. Ya, baik Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, datang dari Bapak Donald Lantu. Terkait dengan ini mungkin terkait lebih ke Antaraja nih Pak. Jadi di sini Bapak Donald menanyakan bahwa GNT berencana untuk IPO dan divaluasi di 5 billion dan saat ini sedang mengejar pengiriman 3 juta parcel per hari. Nah, bagaimana nih dengan ASA, targetnya kapan bisa mencapai kondisi yang GNT tersebut seperti itu? Iya, Pak Donald Lantu ini hebat ini orang. Ya, jadi begini, kalau kan kita lihat ada si cepat ya, si cepat itu mungkin delivery-nya kira-kira 1,2 lah, 1,2 juta parcel per day ya. Itu valuation-nya sudah sekitar 744 juta dolar. Ya. Kemudian tadi dibilang bahwa GNT akan IPO dan di valuation 5 miliar dolar ya. Jadi kalau ASA sih sebenarnya sudah banyak yang berminat kapan di IPO-in kan gitu kan. Ya pastilah yang namanya one day kita pasti akan IPO-in Antaraja ya. Tetapi kan kita lagi build up volume-nya. Jadi kita lagi build up the bisnisnya. Yang kita harapkan dalam waktu 2 tahun itu target kita seperti ya. Jadi kalau mau hitungan valuation-nya ya itu ya, antara GNT kan kita kalau delivery segitu ya proporsional aja gitu. Valuation dari satu bisnis saja ya. Tapi kan itu belum unlock the value ya. Iya. Baik, jadi diharapkan dalam 2 tahun lagi mungkin baru akan mencapai 2 juta parcel per hari ya Pak. Ya. Baik, menarik sekali nih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Masih ada pertanyaan, kali ini datang dari Bapak Jason.
Selamat siang, Pak. Mohon maaf, saya mau bertanya mengenai margin perusahaan. Jadi, jika dilihat secara historikal, terlihat bahwa tren margin terus menipis seperti itu. Nah, bagaimana ekspektasi dari manajemen untuk margin perusahaan? Kemudian, apakah terdapat guidance untuk margin dalam beberapa tahun ke depan itu seperti apa? Oke. Silakan, Pak. Jadi begini, kan punya 3 pilar bisnis ya. Jadi yang paling profitable marginnya itu ada di balai lelang ya. Di balai lelang itu marginnya kurang lebih 30%. Ya, karena itu fee base ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dari rental bisnis ya. Kalau rental bisnis itu margin dari operation ya 3%, tapi kalau dari penjualan mobil bekas bisa 18% ya. Jadi kira-kira ya average 8% lah kalau dari rata-rata per tahunnya ya. Kemudian kalau yang namanya Antraja, bisnis ini adalah volume base ya. Jadi kalau margin di logistik memang tipis, tetapi volumenya besar sekali ya. Jadi kalau mau melihat margin itu nggak bisa dilihat dari persentasenya, tapi juga value ya. Jadi kalau seperti cerita itu Asa, itu seperti es krim ya. Jadi kalau es krim yang namanya logistik ekspres antar itu marginnya tipis tetapi volumenya besar. Jadi itu top line growth ya. Nah, itu seperti es krim itu kunnya dia ya. Kemudian yang 2 bisnis yang lain itu adalah krimnya ya. Nah, krim itu kalau ditaruh di tangan kan nggak ada harganya, nggak indah kan, nggak ada yang mau makan gitu. Tapi kalau ada kunnya terus di atasnya ada es krim, nah itu harganya bagus ya kan. Kemudian nah itu indah kan dilihat. Nah, seperti itulah kalau Asa ya. Ya, baik Pak. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu sekalian karena mungkin waktunya juga terbatas. Datang dari Bapak Andika S. Pertanyaannya adalah bagaimana update mengenai penggunaan conveyor belt untuk mensupport efisiensi antar aja? Apakah net profit margin antar aja akan meningkat dengan penggunaan conveyor belt ini? Kemudian apakah antar aja memiliki target menjadi kurir pengiriman barang di Asia? Oke, mungkin Pak Suyanto bisa dijawab. Ya, mungkin sekalian saya mungkin mengkoreksi ya, bahwa kita memang melakukan automation, teknologi automation untuk melakukan sorting. Tetapi kita tidak menggunakan conveyor belt, kita menggunakan robotic system. Jadi satu tingkat yang lebih advance dibandingkan dengan conveyor belt system. Perbedaannya di mana? Kalau conveyor belt itu kan kebanyakan mechanical dan conveyor. Jadi begitu satu segmen berhenti, semuanya berhenti. Nah, kalau kita, karena dengan robotik, sortation itu akan dijalankan oleh ratusan robot yang akan bergerak untuk melakukan sorting. Kalau misalnya ada disruption di robotnya, ya robotnya rusak diganti, tapi tidak akan mengganggu proses pekerjaan secara keseluruhan. Dari itu alasan kami kenapa menggunakan robotik. Dengan robotik ini juga lebih fleksibel, karena biasanya dia udah hitung kapasitas, kemudian dipasang dari awal berapa kapasitasnya. Nah, kalau robot, kita bisa mulai dari jumlah kapasitas yang lebih kecil, kemudian kalau naik kapasitasnya, kita tinggal tambah jumlah robotnya, sehingga itu lebih fleksibel. Tentunya dengan harapan, dengan menggunakan robotik ini, harapan kita tuh nomor satu adalah proses sortingnya lebih cepat dan akurat, sehingga jumlah manual yang manpower untuk sorting itu akan berkurang. Jadi itu harapan kami dengan melakukan robotik ini. Jadi tahun ini kita akan sudah ada pilot untuk robotik yang udah kita bisa jalankan mungkin around Oktober ya. Around Oktober kita udah akan siap untuk site pertama kita yang menggunakan robotik. Dan rasanya itu menjadi robotik pertama di Indonesia yang digunakan oleh Express Company sebetulnya, dengan teknologi yang paling baru. Nah, itu mengenai robotik. Kemudian, kalau pikir apakah kita akan ke Asia, saat ini sih mungkin kita masih fokus untuk mengejar market di Indonesia. Tadi Pak Projo sempat sharing, 2 tahun lagi kita berharap mungkin kita bisa mencapai 2 juta gitu ya per hari ya. Karena sebetulnya kalau kita lihat dari ASEAN, market e-commerce itu mungkin 60%-nya itu di Indonesia. Indonesia adalah market paling besar. Jadi itu yang harus kita kerjakan dulu.
Nah, setelah itu mungkin kita baru akan berpikir next step-nya apa. Kira-kira begitu. Baik Pak, mungkin hal tersebut mungkin sangat menarik ya Pak nantinya kalau mungkin bisa diterapkan seperti itu apabila nantinya Antaraja menjadi sebuah jasa kurir yang bisa mencapai Asia ya, tidak hanya Indonesia saja tentunya. Tapi mungkin saya tambahkan juga tadi, kita lagi menyiapkan untuk cross border. Mungkin Pak Suyanto bisa cerita. Iya, betul. Walaupun kita operasinya Indonesia, tetapi sebetulnya kita juga melayani produk-produk cross border. Artinya gini, misalnya ada pengiriman dari Indonesia ke luar negeri, kita bisa lakukan, kan kita facilitate. Jadi melalui kita yang melakukan pick up dan integrasi dengan partner kita, mereka bisa juga melayani pengiriman sampai ke internasional. Yang kedua adalah ketika dari negara-negara lain masuk ke Indonesia, kita juga bekerja sama dengan mereka. Jadi misalnya dari Singapura akan ke Indonesia, kita yang melakukan last leg di Indonesia, termasuk clearance di customs, kemudian juga delivery-nya. Jadi memang kita sedang membangun ekosistem logistik, tadi dari Asaren, kemudian ke Asa Logistik, antar aja, titip aja, dan cross border. Kira-kira begitu. Iya, baik Pak. Sangat menarik ya Pak, dan tentunya pasti akan sangat berguna bagi user gitu ya, user Indonesia khususnya mungkin UMKM yang sekarang sudah mulai merambah untuk mengirim ke luar negeri seperti itu ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang terakhir. Bagi hadirin yang kami hormati, sudah sampai juga kita di penghujung acara. Sekali lagi kami memohon maaf apabila kami tidak dapat membacakan seluruh pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian karena adanya keterbatasan waktu. Sekali lagi mari kita berikan aplaus untuk manajemen dari PT Adi Sarana Armada Tbk dan juga seluruh hadirin yang telah hadir. Selanjutnya kami ingin mengingatkan kembali, mohon agar mengisi kuesioner di link yang telah disampaikan. Nah, kemudian juga hal tersebut akan sangat membantu kami dalam menyempurnakan acara Public Expose Live di masa yang akan datang. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada manajemen PT Adi Sarana Armada Tbk dan kepada seluruh hadir dalam Public Expose Live hari ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini terdapat kekurangan. Sampai jumpa dalam acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.